Yuk sama-sama kita klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Alexandria, berjumpa lagi hari ini bersama Miss Ius dalam kegiatan pembelajaran tematik 3F subtema 2, pembelajaran kedua. Materi kita pada hari ini yang pertama tentang perubahan energi listrik, yang kedua tentang menari. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah belajar kalian mengetahui macam perubahan energi listrik. Yang kedua, kalian juga bisa menunjukkan jenis perubahan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui macam gerak tari. Perubahan energi bukan hanya terjadi pada energi kimia seperti yang kita sudah pelajari pada hari Senin kemarin. Ada pula perubahan energi yang terjadi pada listrik. Bahkan perubahan energi listrik banyak kita temui pada benda elektronik yang ada di rumah. Ada pula perubahan energi lain seperti energi gerak serta energi cahaya. Nah, berikut kita lihat contoh perubahan energi tersebut. Yang pertama yaitu perubahan energi listrik. Nah, ini paling banyak dan paling kita sering temuin di sekitar rumah kita. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Kalian perhatikan tabelnya ya. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya ada setrika listrik, kompor listrik, penanak nasi, teko listrik. Yang pada alat-alat tersebut terdapat sebuah lempengan. Nah, lempengan ini merupakan penghantar panas yang bisa menjadikan energi listrik tersebut menjadi energi panas dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah. Yang kedua, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu LED, layar televisi, lampu kendaraan, serta layar HP. Nah, perubahan ini hanya terjadi pada benda yang memiliki lampu. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, mixer, blender, bor listrik, ada lagi namanya juicer. Nah, pada alat-alat tersebut dapat mengubah energi listrik dengan bantuan motor listrik. Bentuknya sangat kecil ya, bukan motor seperti yang besar. Yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik, sirene kendaraan, ambulans, terus pemadam kebakaran, kemudian radio, televisi maupun klakson mobil. Pada alat-alat tersebut dapat mengeluarkan bunyi jika dialiri oleh listrik. Nah, perubahan yang berikutnya ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya pemain gitar yang memetik senar, pemain drum yang menggunakan energi gerak untuk membunyikan drum. Energi di atas biasanya saat seseorang memainkan alat musik. Yang berikutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya, kemudian yang menggunakan panel surya serta mobil tenaga surya yang kemarin sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, perubahan energi hanya terjadi pada saat matahari muncul dan bisa disimpan cadangan listriknya untuk malam hari. Seperti yang kemarin sudah Miss Yu sampaikan. Kalau malam hari berarti nggak bisa nyala dong, bisa. Asalkan dia cadangan listriknya disimpan di alat yang tersambung dengan panel surya. Yang ketiga yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya ada kincir angin yang terdapat di Belanda, atau kalau kamu lihat contoh kincir anginnya kurang lebih seperti yang ada di toko roti Holland. Berputar dan bisa menghasilkan listrik untuk disambungkan ke masyarakat. Nah, ini di Belanda ini sangat dimanfaatkan, jadi lebih hemat. Contoh lain, kincir air yang bergerak di sungai bisa menghasilkan aliran listrik. Nah, teman-teman,
kalau tadi kita sudah membahas tentang energi dan perubahannya, sekarang kita lanjut tentang menari. Menari merupakan kegiatan bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur. Menari berarti memainkan gerak tari dengan iringan lagu atau iringan musik. Saat kita menari, kita menggunakan energi yang berasal dari makanan. Contohnya, saat kita berjalan atau berlari, energi tersebut diubah menjadi energi gerak. Begitu pula saat kita melakukan gerakan menari. Nah, gerakan tari, apa sih itu teman-teman gerakan tari? Seorang penari yang menyajikan suatu tarian harus pandai menggunakan tenaga yang tepat. Setiap gerakan dalam tari ada yang dilakukan dengan kuat dan ada juga yang dilakukan dengan lemah. Namanya tari pasti ada gerakannya ya teman-teman. Nah, berikut contoh gerakan tari gerakan kuat. Tarian dengan gerakan kuat biasanya diiringi oleh lagu yang memiliki tempo cepat dan bersemangat. Contohnya seperti di gambar ada tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Yang berikutnya tarian dengan gerakan lemah biasanya diiringi oleh lagu yang memiliki tempo lambat dan cenderung sedih. Contohnya seperti di contoh ini namanya tari gending Sriwijaya. Dari mana dia berasal? Dia berasal dari daerah Palembang. Nah teman-teman, kesimpulan belajar kita pada hari ini, yang pertama, perubahan energi listrik biasanya terjadi pada benda yang berhubungan dengan listrik seperti alat elektronik maupun kendaraan. Yang kedua, perubahan energi terjadi akan menghasilkan energi yang baru yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dan yang ketiga, dalam tarian ada yang gerakan kuat dan ada yang lambat sesuai dengan tempo dalam sebuah lagu yang mengiringi tarian tersebut. Nah, untuk tugasnya kalian bisa kerjakan tematik 3F halaman 54. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.